Kebenaran adalah kebenaran. Dia Katakan akan iya menagih untuk janjinya iya, kepada katakan Anies tidak untuk untuk kembali tidak. menghidupkan HTI yang sudah dilarang oleh pemerintah, dan HTI membawa sebuah ideologi baru, yaitu khilafah, sistem khilafah yang diharapkan bisa mengganti Pancasila sebagai falsafah hidup kita berbangsa dan bernegara. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, Pilpres sebentar lagi akan kita jalani. Tinggal beberapa hari lagi. Kita juga sudah memiliki 3 pasangan calon yang masing-masing mereka sudah memasukkan berkasnya ke KPU untuk diteliti apakah mereka memenuhi syarat sehingga mereka boleh secara resmi menjadi calon yang akan dipilih oleh rakyat. Kita semua belum mengetahui apakah ada yang tergerus atau apakah ada yang dinyatakan tidak sah, sehingga hanya tinggal 2 atau mungkin tinggal 1. Kita belum mengetahui hasilnya, dan tentunya kita semua menanti-nantikan. Sobat-sobatku semuanya, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah foto, di mana foto ini membuat saya sangat penasaran sekali, membuat saya sangat ingin mencari tahu kejelasan dari foto ini. Foto ini diambil di sebuah tempat di kota Semarang. Di foto ini tertuliskan, nemu satu lagi di perempatan Puri. Puri adalah sebuah wilayah yang dikenal di kota Semarang, di mana itu adalah kawasan sebuah daerah atau kawasan sebuah perumahan yang lumayan besar di kota Semarang. Di foto itu terpampang jelas ada sebuah baliho dengan tulisan "Kami Jemaat JPCC, Jesus Christ Community Church, mendukung dan mendoakan kemenangan pasangan Amin. Amin untuk semua golongan, amin untuk Indonesia." Dengan ada foto Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan. Yang menjadi keinginan tahu saya adalah nama dari gereja itu. Saya merasa asing dan saya baru sekali ini mendengar. Saya kemudian menyebarkan foto ini ke beberapa teman, ke beberapa grup WhatsApp yang saya ikuti, dan ke beberapa pendeta, gembala sidang yang saya tahu dari mereka ini adalah pendeta-pendeta yang memiliki jemaat yang melakukan ibadahnya di kota Semarang. Saya minta mereka untuk mencari tahu apakah ada gereja dengan nama JPCC ini. Jika ada, itu di mana letaknya, alamatnya, dan siapakah gembala sidangnya, dan bagaimanakah keberadaan jemaatnya, sinode apakah gereja ini, di bawah aras gereja apakah gereja ini. Ternyata dari semua teman dan pendeta yang saya hubungi, mereka kompak mengatakan tidak pernah mengerti, ada yang mengatakan tidak pernah mendengar, dan ada yang mengatakan gereja apa ini. Saya pun membuka Google dan saya mencari di situ, saya masukkan nama JPCC dengan nama yang lengkap, muncullah sebuah akun Instagram dengan nama Jesus Christ Community Church, persis klop dengan apa yang tertulis di baliho itu. Akhirnya saya klik IG itu. Sobat-sobatku semuanya, apa yang saya dapati? Halaman kosong, tidak ada postingannya satu pun. Satu kiriman pun tidak ada yang diposting. Padahal di IG itu tertulis bahwa dia memiliki pengikut sejumlah ribuan orang. Yang tentunya tidak mungkin di antara ribuan itu, atau bahkan pendeta atau gembalanya pun tidak pernah memposting satu foto. Minimal jam ibadah gereja tersebut pasti tertulis harusnya, jika memang tidak pernah memposting apa-apa. Hampir semua gereja memiliki akun medsos, dan hampir semua gereja memposting kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lakukan, memposting ibadah-ibadah mereka dan jam-jam ibadah yang mereka laksanakan setiap minggunya.
Nah, sobat-sobatku semuanya, satu hal yang membuat saya bertanya-tanya, sebetulnya gereja apa ini? Saya terus mencari di Google dan saya mendapatkan sebuah kata-kata JPCC. Tetapi di situ tertulis Jakarta Praise Community Church, bukan Jesus Praise. Pikiran saya mungkin sama, gerejanya hanya memberikan nama atau identitas yang berbeda saja untuk di luar wilayah Jakarta. Saya cari nomor teleponnya dan saya hubungi pengurusnya. Apa yang saya dapatkan sungguh di luar dugaan. Jakarta Praise Community Church menyatakan bahwa mereka tidak mengenal dan tidak ada hubungannya dengan Jesus Praise Community Church. Aneh bukan sobat-sobatku semuanya? Saat ini saya ingin mendapatkan sebetulnya klarifikasi dari pemasang baliho tersebut. Apa maksud dari pemasangan baliho tersebut? Apakah memang ada gerejanya? Jika memang ada, saya juga ingin tentunya gereja tersebut melakukan klarifikasi, menjelaskan bahwa kamilah yang memasang baliho itu, bahwa disinilah kami beribadah, bahwa di dalam sinode inilah gereja kami dinaungi, dan sinode kami termasuk dalam aras gereja ini di dalam gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kita mengenal beberapa aras yang membawai beberapa sinode. Ada PGI, ada PGTI, ada GPDI dan macam-macam lainnya. Saya ingin tahu JPCC itu ada di gereja mana, ada di sinode mana. Karena hal ini tentunya sangat membahayakan. Di situ jelas-jelas tertulis gereja ini mendukung dan mendoakan. Tujuannya apa? Tentu tujuan dari pemasang baliho ini adalah ada gereja ini yang mendukung. Di situ tertulis untuk semua golongan, untuk seluruh rakyat Indonesia. Tentu harapannya adalah gereja yang lain, ayo ini loh, kami mendukung ini dan mari silakan, ayo dukunglah. Ini ada, kami sudah memulainya. Itu adalah sebuah hal yang boleh terjadi dan kami tidak akan bisa melarang. Itu adalah sebuah pilihan. Tetapi jika ternyata gereja itu ternyata nihil, gereja itu ternyata bohong, gereja itu ternyata tidak ada, maka ini adalah sebuah penggunaan cara yang tidak layak dan tidak terpuji. Kembali Anies Baswedan menggunakan sebuah agama, menggunakan sebuah umat untuk mengesahkan, untuk mencari suara agar dukungan mengalir kepada dirinya. Akankah kembali seperti yang terjadi di DKI Jakarta? Sobat-sobatku semuanya, politik identitas sebuah agama jelas merugikan, jelas merusak persatuan dan toleransi negara kita. Dan itu semuanya sudah sangat jelas tidak diingini oleh rakyat Republik ini. Kenapa kembali digunakan lagi oleh pasangan Anies? Apakah boleh? Boleh, tetapi sebetulnya jangan seperti ini jika ternyata gereja ini tidak ada. Apakah boleh? Boleh, tetapi sebetulnya janganlah kembali menggunakan sebuah agama. Karena jika politik Anda campur dengan agama, kejadiannya tidak akan jauh bedanya dengan yang terjadi di Jakarta. Umat akan terpecah belah, rakyat akan terpecah belah. Bahkan di antara umat timbul permusuhan yang tidak bisa dielakkan. Saya sangat menyesalkan jika ini adalah sebuah pembohongan. Dan semoga dengan adanya video ini, pihak Koalisi Perubahan ataupun pihak dari pemasang mengklarifikasi keberadaan gereja tersebut. Kita semua tidak bisa melarang pilihan, kita semua tidak bisa melarang hak warga negara ini. Kita semua mengerti bahwa ada organisasi radikal intoleransi yang saat ini sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia untuk menjalankan kegiatan organisasinya karena terbukti dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan merusak tatanan bermasyarakat di Republik ini,
mengakibatkan benturan-benturan yang terjadi di Republik ini. Salah satunya Pilkada DKI yang tidak mungkin bisa kita lupakan sepanjang masa kita ada di Republik ini. Dan sobat-sobatku semuanya, bukan sebuah berita kosong atau bukan sebuah berita bohong jika Alfian Tanjung, yaitu pimpinan dari HTI, yang terang-terangan di dalam videonya yang sudah beredar dan berita yang sudah beredar bahwa dia akan mengerahkan dukungannya untuk mendukung Anies Baswedan, dan jika memang Anies Baswedan memenangkan Pilpres 2024 ini nanti, dia akan menagih janjinya kepada Anies untuk kembali menghidupkan HTI yang sudah dilarang oleh pemerintah, yang kita tahu bahwa HTI tidak menerima Pancasila dan HTI membawa sebuah ideologi baru, yaitu khilafah, sistem khilafah yang diharapkan bisa mengganti Pancasila sebagai falsafah hidup kita berbangsa dan bernegara. Sobat-sobatku semuanya, apakah hal ini akan kita diamkan? Apakah hal ini akan kita biarkan? Kita semua hidup di bumi pertiwi ini, kita menginginkan hidup yang aman, tentram, dan damai. Dan jelas-jelas Pancasila adalah satu-satunya ideologi bagi kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dan melalui Pancasila, jelas bahwa kita yang berbeda-beda di Republik ini, baik suku, agama, ras, maupun golongan, disatukan untuk bersama-sama membangun negeri ini agar kita semua bisa hidup layak, agar kita semua bisa hidup sejahtera. Perbedaan yang ada bukan untuk membuat kita permusuhan, tetapi melalui perbedaan yang ada, justru dengan Pancasila ini kita harus bisa mempersatukannya. Bhinneka Tunggal Ika, tidak bisa dipisah antara Bhinneka, Tunggal, dan Ika. Sobat-sobatku semuanya, kita harapkan Pilpres 2024 nanti berjalan dengan aman, berjalan dengan damai. Silakan pilih di antara pasangan yang ada, dan marilah kita di dalam melakukan proses pemilihan ini, kita hindarkan kampanye dengan mengikut sertakan hujatan, kebencian, dan yang lain-lainnya sehingga bisa menimbulkan permusuhan di antara warga negara Republik Indonesia. Kita lihat visi misi mereka, program-program mereka, dan rekam jejak mereka selama ini. Apakah mereka pantas untuk dipilih? Apakah mereka pantas untuk menjadi presiden ini? Apakah mereka bisa menjalankan pemerintahan Republik Indonesia dengan baik? Apakah mereka bisa meneruskan pembangunan yang mana fondasinya telah diterapkan dan telah ditaruh oleh Bapak Presiden Joko Widodo? Apakah mereka bisa menjaga persatuan dan kesatuan, dan apakah mereka bisa dan akan tetap memegang Pancasila sebagai satu-satunya ideologi kita berbangsa dan bernegara? Sobatku semuanya, tentukan pilihan Anda, dan mari kita berkampanye damai, kita berkampanye yang santun, dan kita berkampanye untuk menuju Indonesia maju dan Indonesia sejahtera. Salam Opidantos.